Tema kita hari ini masih kita lanjutkan, yaitu apa? Kemajuan percepatan di dalam melayani tugas. Tugas pelayanan itu bukan hanya tugas para pendeta, tugas para penginjil, tapi semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia tugasnya adalah melayani Tuhan. Amin. Ya, sekarang yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan itu dapat tercapai? Saya percaya kita semua ingin maju dalam Tuhan, melayani, amin. Nah, yang ketiga yang kita pelajari sekarang yaitu mempermuliakanlah Tuhan melalui kehidupan ini. Artinya melayani Tuhan tuh bukan seperti ini aja, tapi hidup ini loh. Sebenarnya pelayanan itu kehidupan. Sering kan banyak kita nggak ngerti kan? Coba perhatikan ayat 20 sampai 22. Perhatikan betul. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan, apa kata Paulus? Dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi hidup mati mempermuliakan Tuhan. Akhirnya ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, terus mati adalah keuntungan. Tapi aku harus hidup, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja. Nah, saya ganti melayani. Sama, bekerja, melayani, memberi apa? Buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Dia bingung menghadap Tuhan, oke, tapi juga sekarang dia harus masih ada di dunia nih. Dia bilang, aku harus apa? Bekerja, memberi buah. Maka dia katakan ayat 20 ya kan, Kristus dengan nyata dimuliakan apa? Dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudara lihat yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan saudara, supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, mempermuliakanlah Tuhan melalui kehidupan ini. Artinya apa? Dalam menjalani hidup keseharian kita harus memancarkan nilai kemuliaan Tuhan. Jadi tidak lagi dikotak-kotakan, tidak lagi disebut dengan istilah dikotomi, saudara tahu nggak? Artinya saya lagi di gereja, saya melayani. Nah, pertanyaan, saya di luar gereja ngapain? Suka-suka gua? Nggak gitu. Paulus bilang, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia melayani Tuhan tuh melalui hidup. Nah, ini tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun Paulus berada. Dia anggap, dia menyadari itu adalah pelayanan dia berikan bagi Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan, nilai kemuliaan Tuhan itu terpancar, saudara. Amin. Saya beri contoh lah. Kita sekarang melayani Tuhan ya kan? Kita sedang melayani Tuhan. Selesai ini besok kita mulai beraktivitas. Itu pelayanan bukan? Kita bekerja, berbisnis, berusaha. Itu pelayanan bukan? Itu harusnya merupakan bagian pelayanan pada Tuhan. Supaya ada nilai kemuliaan Tuhan dipancarkan lewat apa yang kita kerjakan. Coba buka Kolose 3:23 biar saudara jelas. Ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan separuh-separuh. Bulat hati, sungguh-sungguh hati. Seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita berbisnis, kita berdagang, kita usaha, kita buka warung, apapun harus ada nilai kemuliaan Tuhan yang kita pancarkan lewat apa yang kita lakukan. Sehingga waktu kita lakukan itu orang melihat akhirnya Yesus dipermuliakan. Amin. Nah, namanya melayani Tuhan arti apa? Mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita ini. Amin. Dalam seluruh aspek hidup keseharian kita itu loh, itu paling penting. Kalau di gereja udahlah, ini kita sebenarnya berkumpul nih. Istilah saya datang sini kayak aki itu dicas lagi supaya diisi. Amin. Kan tiap hari dipakai kan? Di sini dicas supaya diisi, supaya penuh, jadi terang lagi gitu loh. Kan Tuhan Yesus bilang kamu garam dan terang dunia kan? Jadi kita bersekutu sebenarnya tujuannya untuk itu, saudara. Kita saling dikuatkan, saling menguatkan satu terhadap yang lain ya kan. Kita dicas lagi roh kita ya kan, lewat persekutuan ini dengar firman, supaya besok beraktivitas terang lagi itu aki itu menyalanya. Amin.
Nah, tapi seringkali kita nggak seperti itu, saudara. Nah, inilah saudara lihat. Jadi percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan itu terjadi waktu kita apa? Mau mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Apapun yang kau perbuat. Perbuatlah seperti apa? Untuk Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, pasti kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Sampai akhirnya orang bisa datang kepada kita share tentang segala masalah. Bukan di gereja loh, lagi tempat kita mungkin bekerja. Orang bisa tanya, Pak, saya ada masalah. Dia bisa share buat kita bisa doakan. Ya kan? Mungkin kalau dia kepercayaan yang berbeda, tapi kamu mau saya doakan tapi dengan cara saya. Ini kan jadi satu pemberitaan Injil, kebenaran tuh orang bisa melihat Yesus dari kehidupan kita. Amin. Kenapa Yesus tuh paling anti orang Farisi? Kenapa? Ya, mereka beritakan firman, mereka ngajar di bait-bait Allah, padahal hidup mereka tuh bertentangan semua. Sampai Yesus bilang, engkau apa menaruh beban di pundak orang, bebannya aja engkau gak mau menyentuh. Ya kan? Saudara lihat, datang berdoa, bayangkan doa sama-sama dengan pemungut cukai. Aku bersyukur aku tidak seperti dia. Nunjuk orang pemungut cukai kan. Aku bukan penzina, aku berikan perpuluhan, aku berdoa puasa sebulan seminggu 2 kali semua. Orang pemungut cukai bilang apa? Ampuni Tuhan, aku orang berdosa. Yesus bilang, orang ini pulang dibenarkan. Orang Farisi itu ke laut. Kenapa saudara? Karena hidup ini harus mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau kita ada di gereja ini, kita muliakan Tuhan. Besok kita beraktivitas, kita juga memuliakan Tuhan lewat pekerjaan yang kita geluti setiap hari. Supaya Yesus dipermuliakan. Ini pelayanan. Jadi jangan dipisah-pisahkan, amin. Kita berkumpul sekarang ini, kita lagi dicas. Supaya menyala terang, ya kan. Terang terus terang. Ya kan? Sebenarnya kan intinya persekutuan ini, saudara. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, ya kan. Di sini kita dicas supaya apa? Kita menjadi kuat, supaya nanti besok kita pergi beraktivitas, di situ kita buat terang yang bercahaya. Amin. Akhirnya Yesus dipermuliakan melalui hidup kita, melalui aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Nama Yesus dipermuliakan. Ini pelayanan yang sesungguhnya. Amin. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan? Yang keempat, tetap hidup dengan berpadanan atau sesuai Injil Kristus. Perhatikan ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu apa? Berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, terus, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Makanya pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang dalam jalanku. Mazmur 119 ayat 100 kelima itu, ya kan? Jadi saudara lihat, supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan, kita harus tetap hidup dengan berpadanan kepada apa? Kepada firman Tuhan ini. Inilah pedoman kita. Saya percaya saudara kepada Yesus. Saudara percaya nggak? Berarti kita beriman. Berarti seluruh tindakan saya harus saya sesuai dengan firman. Saya ulangi. Siapa yang percaya Yesus? Berarti saudara percaya. Berarti karena kita percaya, maka seluruh kehidupan kita harus berpedoman kepada Kristus. Kenapa? Karena Alkitab katakan Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi waktu saya berpedoman dengan firman dalam menjalani hidup ini, maka saya sedang berpedoman kepada Kristus Yesus yang saya percayai. Nah, kalau kita memiliki satu sikap hati, sikap kehidupan seperti ini, saya percaya pasti kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Coba buka Matius pasal 7.
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku, berarti mendengar apa? Firman Tuhan, ya kan? Setiap orang mendengar perkataan ini dan apa? Melakukan. Mendengar lalu melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi orang seperti itu disebut bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Karena di sini katakan yang membangun atau mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi orang yang mendengar firman, lalu dia melakukan firman itu, Tuhan Yesus gambarkan itu seperti suatu bangunan yang dibangun di atas batu. Badai datang, banjir datang, tetap berdiri teguh. Karena apa? Fondasinya itu kokoh. Nah, lanjutkan. Ayat berapa? 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan, sama-sama dengar nggak? Nah, sama-sama dengar perkataan ini dan tidak melakukan. Bedanya di mana? Melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana perbedaannya? Sama-sama mendengar. Membedakannya apa? Satu mendengar lalu dia praktekkan, melakukan. Artinya apa? Firman itu menjadi rambu-rambu hidup, menuntun hidupnya. Yang satu mendengarkan dan melupakan, tidak melakukannya. Sama-sama kelihatannya berdiri bangunan yang indah. Begitu datang badai, yang satu hancur rubuh, yang satu berdiri teguh. Saya mau katakan hari ini kita akan diuji dengan itu. Saudara suka tidak suka, sekarang kita sedang ada dalam pengujian itu. Sekarang akan terlihat saudara, orang yang tetap benar-benar menaruhkan Tuhan menjadi panduan hidupnya, menjadi pedoman hidupnya itu firman, di akhir-akhir ini akan kelihatan saudara. Yang gak putus asa, yang kecewa, tapi kita yang terus bareng Tuhan, justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Karena Alkitab bilang akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akan terjadi perbedaan pada akhir zaman ini. Ini akan nyata saudara. Percaya saya, paling tidak orang lain menderita, sudah susah, bingung, bagaimana mau hidup, kita dipelihara Tuhan. Itu paling standar, paling minim. Saudara bisa lihatlah siapa sih Nabi Elia. Pada masa paceklik, dia alami enggak? Alami, tapi terpelihara enggak? Sama, termasuk janda Sarfat yang melayani dia. Dipelihara enggak? Tetap. Dia kapan bilang, waktu Elia bilang bikinin roti dulu untuk saya. Apa katanya? Kata wanita janda miskin itu, inilah terakhir kali tepung yang ada sedikit dalam genggaman, dan tepung sedikit tembayan dan minyak sedikit dibuli. Inilah terakhir kali aku akan bikin roti, aku akan makan berdua anakku, dan selesai itu habislah kami, mati. Elia bilang, bikin dulu untuk aku. Elia dengan kata lain dia bilang, lu taat aja kepada perintahku, karena aku Nabi Allah. Apa yang aku perintahkan itu berasal dari Tuhan. Artinya firman taatilah. Dia bikin, Elia makan. Saya mau tanya, minyak dan yang di tempayan, yang dibuli-buli dan sedikit itu, dan segenggam dalam tempayan tepung itu, saya mau tanya, habis nggak? Enggak. Ada terus. Dia tidak kelihatannya langsung jadi wah, tapi yang ada segitu tidak pernah habis. Itulah cara Tuhan memelihara kita. Amin. Masa kita tidak bisa cerdas melihat peristiwa-peristiwa ini yang terjadi? Artinya apa saudara? Kita tetap aja hidup berpadanan dengan segala Injil kebenaran Kristus itu. Amin. Sehingga terjadilah percepatan kita dalam hidup melayani Tuhan. Orang lihat kita, orang lain. Ini kesempatan loh melayani Tuhan. Hari-hari ini kita bisa tunjukkan siapa kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, ya kan? Saling menguatkan. Saya tidak berkata saudara harus bagi uang apa, enggak. Paling tidak kita beri kekuatan, kita menolong orang, doakan orang. Jadi pelayanan itu bukan datang aja waktu di gereja, enggak. Setiap hari itu loh, hidup itu loh. Kita lagi di gereja, lagi di rumah, kita berdoa, itu bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan yang keempat,
Bagaimana supaya kita mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan itu? Tetap hidup dengan berpadanan atau sesuai dengan Injil Kristus. Artinya pedoman hidup kita hanya ini. Makanya harus baca firman. Bagaimana berlalu lintas yang baik? Nggak pernah tahu aturan lalu lintas. Ya kan? Ada mobil di depan, dia naik motor, mobil kasih sen belok kiri, dia langsung seakan-akan dianggap mobil itu menghalang jalannya. Itu bodoh karena nggak ngerti aturan main, ya kan? Bayangkanlah kita jalan nggak ngerti aturan firman, tabrak sana, tabrak sini, ya kan? Nah, itu sebabnya hari ini kita harus tetap hidup dengan berpadanan atau sesuai dengan Injil Kristus. Pasti hidup kita menjadi pelayan-pelayanan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, simpulkan hari ini, saya simpulkan firman Tuhan. Jadi yang ketiga, bagaimana supaya kita benar-benar mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Poin yang ketiga, mempermuliakan Tuhan melalui hidup ini. Artinya melayani Tuhan bukan lagi sekedar aku ada di gereja, aku lagi sedang ada di atas panggung ini, tapi melayani Tuhan adalah hidupku. Melalui hidupku orang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Yang keempat, tetap hidup dengan berpadanan atau sesuai dengan Injil Kristus. Jadi pedoman hidup kita, peraturan hidup kita hanya firman. Amin. Pasti akhirnya kita mengalami satu percepatan kemajuan dalam Tuhan. Jadi kita menyadari aku melayani Tuhan bukan lagi hanya hari Minggu, tapi keseharian hidupku setiap hari. Saudara lagi duduk di busway, ya kan? Saudara ngobrol-ngobrol, tapi dari cara ngobrol kita aja orang mengalami sesuatu. Itu melayani, saudara, ya kan? Amin. Kita dalam berlalu lintas, ini hati-hati yang berlalu lintas ini. Jangan sudah lawan arah, orang naik mobil kaget dia plototin seakan-akan kita yang salah. Apa lu? Gila, lu sudah jalan sudah lawan arah, naik trotoar lagi, ya kan? Saya berapa kali hampir ketabrak karena dia nyebrang lawan arah, kan? Saya belok kiri, motor di sini nyebrang lewat trotoar lawan arah. Wih, kaget, nggak pakai lampu lagi malam. Kita kaget dia ngeliatin gini, lebih galak dia. Baru ke gereja lagi itu. Haleluya, kata itu malaikat, gue tampelin kiri kanan muka belakang nih, biar muter kepala lo, ya kan? Ya, hari ini kita mau sungguh-sungguh mengalami percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Amin. Jadi yang keempat, tetap hidup dengan berpadan dengan Injil Kristus. Saya percaya kalau kita lakukan, kita mengalami percepatan. Waktunya udah singkat. Nah, artinya apa? Ini pesan dalam lewat setiap fenomena yang terjadi. Ayo dong kita maju terus dalam Tuhan, semakin dipercepat. Amin. Semakin gairah dalam melayani Tuhan, supaya Yesus dipermuliakan. Amin.